Untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa sudah bergabung bersama kami. Ada Amrina Rida langsung dari TKP. Selamat sore, Amrina. Boleh digambarkan saat ini situasi seperti apa? Iya, Diandra dan juga pemirsa, hingga kini untuk situasi di SMAN 72 Kelapa Gading di dalam ini kami masih memantau sedari pada pukul 12 siang tadi hingga kini pada pukul 3.30 begitu ya, masih terus dilakukan adanya penyisiran oleh tim aparat gabungan, baik itu dari tim kepolisian, tim gegana ataupun juga tim pemadam kebakaran. Dan hingga kini kami pun juga bersama dengan rekan-rekan media yang lainnya masih belum bisa masuk untuk bisa melihat bagaimana situasi langsung di masjid tempat terjadinya adanya ledakan yang terjadi pada pukul 12.30 tadi, ataupun lebih tepatnya pada saat sholat Jumat terjadi siang tadi. Dan juga Diandra dan juga pemirsa, tadi kami melihat ada kedatangan dari salah satu anggota kabinet, yakni adalah Wamenko Polkam Ludwig, yang tadi datang langsung memantau ke dalam SMAN 72. Namun memang tadi dari Wamenko Polkam Ludwig Frederick Paulus tidak memberikan statement apapun begitu ya, karena memang masih harus melakukan pemantauan ataupun juga peninjauan di area SMAN 72. Dan sebenarnya Diandra, informasi yang kami dapatkan hingga kini ini pun juga tidak jauh berbeda dengan informasi yang mungkin telah tersebar di media begitu ya sejak pada siang tadi, di mana diperkirakan hingga saat ini puluhan korban mengalami luka-luka akibat adanya ledakan tadi. Dan memang sebagian besar dari korban ini diketahui adalah siswa, terutama siswa laki-laki, karena ledakan tadi terjadi ketika sholat Jumat sedang terjadi. Lalu juga Diandra, dapat kita sampaikan bahwa hingga kini dari pihak tim gegana, tim kepolisian masih terus keluar masuk ke area SMAN 72 untuk menyisir, karena memang informasi yang kami dapatkan terdapat sejumlah asumsi-asumsi ataupun juga dugaan-dugaan berkaitan dengan adanya ledakan ini. Awalnya memang diduga bahwa ledakan terjadi akibat adanya kesalahan pada sound system di area Masjid SMAN 72 Kelapa Gading. Namun informasi yang tersebar begitu ya di lokasi bahwa dari pihak tim gegana dan juga tim kepolisian menemukan terdapat sejumlah ataupun juga 2 senjata api rakitan yang ditemukan ketika menyisir di area SMAN 72. Namun memang informasi ini belum dapat dikonfirmasi secara langsung, mengingat belum ada konfirmasi langsung dari pihak tim gegana. Tadi baru saja kita lihat Diandra dan juga pemirsa, dari Wamenko Polkam Ludwig Frederick Paulus baru saja meninggalkan dari pihak SMAN 72. Namun memang belum memberikan statement langsung kepada awak media, Diandra dan juga pemirsa. Informasinya nanti sekira pada pukul 16 juga Gubernur Jakarta Pramono Anung akan datang langsung untuk meninjau bagaimana situasi di SMAN 72. Namun hingga kini kami pun juga masih menantikan nanti apakah dari pihak Pemprov DKI Jakarta ataupun langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meninjau SMAN 72 ini, Diandra dan juga pemirsa. Nah, untuk para korban setidaknya tadi saya sampaikan kurang lebih ada puluhan korban yang dilarikan ke rumah sakit. Mereka dilarikan ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan masih menjalani pemeriksaan secara intensif, Diandra dan juga pemirsa. Informasinya sebagian besar dari korban ini yang merupakan siswa mengalami luka-luka bakar akibat adanya ledakan, lalu juga luka-luka akibat adanya material bangunan dan juga kaca-kaca yang pecah. Namun memang belum dapat diketahui apakah ada korban misalnya yang mengalami luka yang lebih serius berkaitan dengan hal ini, Diandra dan juga pemirsa. Hingga kini kami masih menantikan bagaimana nanti hasil dari penyisiran dan juga bagaimana nanti konfirmasi dari pihak kepolisian penyebab pasti dari adanya ledakan ini, karena asumsi berkaitan dengan dugaan penyebab ledakan ini masih terus bergulir. Ada yang mengatakan bahwa disebabkan karena adanya sound system, lalu ada yang mengatakan dikarenakan karena adanya 2 alat ataupun juga senjata api yang ditemukan tadi, dan ada juga yang
menduga bahwa ada alat peledak rakitan yang menyebabkan adanya ledakan di sini, mengingat juga di area SMA N72 ini adalah area TNI AL, sehingga asumsi tersebut memang bergulir di media. Namun kami pun juga masih belum dapat mengkonfirmasi tentunya, Diandra. Kami masih menantikan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana nanti kronologi secara lengkap terjadinya ledakan ini yang terjadi di salah satu SMA negeri di Kelapa Gading ini. Diandra. Baik, Amrina, tadi kami melihat ada sejumlah orang dari tim Jihandak ini masih berada di dalam kah? Apa yang sedang dilakukan? Dari tadi sejak dilakukan adanya pertama kali laporan adanya ledakan ini, memang dari pihak kepolisian dan juga tim Gegana langsung menuju ke SMA N72 dan hingga saat ini masih terus melakukan penyisiran. Begitupun juga dari tim Gegana dan juga tim aparat gabungan ini masih terus melakukan penyisiran di area SMA N72, tidak hanya di area masjid saja, namun juga di area sekitar SMA N72. Dan kalau misalnya di visual yang kami perlihatkan saat ini, di visual dari juru kamera Ade Supriyatna, memang kita bisa melihat bahwa di area gerbang dari SMA N72 ini juga dijaga ketat oleh aparat keamanan begitu ya, sehingga memang tidak semua orang yang tidak berkepentingan bisa masuk ke dalam area SMA N72. Bahkan untuk di area jalan di depan dari SMA N72 ini pun juga tadi dijaga ketat, sehingga dari masyarakat umum, masyarakat sekitar pun juga tidak bisa dengan mudah untuk masuk apabila tidak berkepentingan di area ini, Diandra dan juga pemirsa. Mengingat tadi memang terdapat sejumlah foto-foto yang kami media di lokasi dapatkan, ada dugaan bahwa ada alat ataupun juga senjata api rakitan, lalu juga alat peledak begitu ya, sehingga memang masih terus dilakukan penyisiran oleh aparat keamanan. Tentunya selain menemukan apa saja barang-barang yang berkaitan dengan adanya ledakan tadi, juga untuk memastikan bahwa sekolah ataupun juga SMA N72 ini nantinya aman untuk bisa dilakukan ataupun juga digunakan sebagai tempat belajar mengajar. Mengingat kita tahu bahwa SMA N72 ini adalah tempat sekolah, sehingga tentunya harusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk melakukan proses belajar mengajar, Diandra. Oleh karena itu, dari pihak tim Gegana, aparat keamanan, tim kepolisian ini dari tadi memang terus-menerus keluar masuk dan juga terus melakukan penyisiran di area dalam SMA N72. Dan tidak hanya itu, masalah ini juga memang menjadi permasalahan yang cukup serius begitu, mengingat nanti juga akan langsung dipantau oleh Gubernur Jakarta yakni Pramono Anung. Diperkirakan akan datang sekira pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Diandra dan juga pemirsa. Kami pun juga belum dapat mengkonfirmasi sebenarnya apakah nanti akan ada pihak ataupun juga terduga pelaku yang akan diungkapkan, ataupun juga ada pihak-pihak lain yang akan diungkapkan berkaitan dengan adanya peristiwa ini, mengingat penyisiran masih terus berlangsung. Dan nampaknya memang kami masih harus menunggu bagaimana nanti dari pihak aparat keamanan mengkonfirmasi, karena asumsi-asumsinya banyak sekali yang terjadi di sini, Diandra dan juga pemirsa. Namun yang pasti memang untuk di situasi di area SMA Negeri 72 Jakarta Kelapa Gading ini semua siswa sudah dievakuasi, sehingga sudah tidak ada lagi siswa yang melakukan kegiatan di area SMA. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan dari para siswa, lalu juga dari pihak karyawan-karyawan sekolah pun juga sudah dievakuasi semua, dan semua korban yang terluka akibat adanya ledakan ini sudah dibawa ke RSI Cempaka Putih, walaupun memang jumlahnya cukup banyak, ada puluhan, hampir 50 berdasarkan informasi yang kami dapatkan. Dan masih terus dilakukan adanya pendataan apakah ada korban-korban lainnya yang mengalami luka-luka bakar ataupun juga luka-luka serius akibat ledakan ini, Diandra dan juga pemirsa. Diandra. Baik, sejauh ini apakah ada temuan lain? Amrina, tadi sempat disebutkan ada temuan 2 pucuk senjata api, kemudian juga ada bom rakitan. Apakah saat ini ada perkembangan lain?
Iya, Diandra. Sejauh ini untuk temuan berkaitan dengan senjata api ataupun juga bom rakitan, informasinya masih sama seperti yang tadi Diandra sebutkan bahwa ada 2 senjata api rakitan, lalu juga senjata api laras panjang, lalu juga alat peledak rakitan, bom rakitan yang diduga ditemukan di sini. Belum ada informasi lainnya apakah nanti dari pihak tim aparat keamanan yang melakukan penyisiran menemukan senjata api ataupun juga menemukan adanya barang-barang lain yang berhubungan dengan ledakan ini. Namun sekali lagi Diandra, berkaitan dengan penemuan senjata api dan juga bom rakitan, bom molotov, ini pun juga belum dikonfirmasi sebenarnya. Kami belum mendapatkan statement resmi langsung dari tim aparat keamanan apakah memang foto-foto tersebut didapatkan langsung dari dalam, meskipun memang informasi ini bergulir di area lokasi. Nah, yang diharapkan tentunya adalah memang agar dari pihak tim gegana ataupun juga tim kepolisian, tim aparat keamanan ini bergerak dengan cepat untuk bisa menyisir seluruh titik di area SMAN 72 untuk bisa menjamin adanya keamanan tentunya dari pihak sekolah, terutama bagi para siswa, karena terutama para siswa mengalami peristiwa yang cukup sulit akibat adanya peristiwa ini, dan tentunya ini menjadi satu hal yang seharusnya memang tidak terjadi di area sekolahan. Informasi yang kami dapatkan memang sejauh ini Diandra, apabila berkaitan dengan bom rakitan ataupun juga senjata api masih sama seperti tadi, yakni adalah ditemukan adanya 2 senjata api laras panjang dan juga bom rakitan. Namun konfirmasinya ini kami masih tentunya menunggu informasi resmi ataupun juga statement resmi dari aparat keamanan yang sehingga detik ini sudah lebih dari 3 jam lamanya masih melakukan penyisiran di area sekolahan ataupun juga di area SMAN 72 Jakarta, Diandra. Baik, Amrina, bisa digambarkan posisi dari masjid tempat kejadian itu ada di mana tepatnya? Iya, Diandra. Sebelumnya kami menginformasikan terlebih dahulu bahwa kami melaporkan dari titik depan ini adalah di gerbang depan SMAN Negeri 72 Jakarta yang tentunya bisa dilihat secara langsung dijaga sangat ketat oleh pihak tim keamanan. Nah, informasi yang kami dapatkan karena kami pun juga belum dapat langsung masuk ke dalam area sekolahan, untuk masjid ataupun juga titik terjadi ledakan ini berada di area belakang. Jadi memang tidak terlihat gitu ya dari area tempat kami melaporkan saat ini. Namun informasi yang kami dapatkan dari rekan-rekan media dan juga dari beberapa pihak yang ada di sini, memang ketika ledakan terjadi, ini ledakan terjadi tidak hanya 1 kali, namun ada sekitar 3 kali ledakan yang terdengar begitu ya di area masjid, sehingga menimbulkan adanya kekagetan ataupun juga membuat situasi yang pada waktu itu pada pukul 12.15 sedang ada sholat Jumat, tentunya siswa langsung panik begitu, dan ledakan tersebut menimbulkan adanya korban sebanyak 50 korban yang mengalami luka-luka bakar, lalu juga mereka pun ada yang mengalami luka akibat terkena pecahan kaca dan juga luka-luka dari material-material masjid tersebut. Dan tadi kami juga melihat bahwa ada petugas laboratorium forensik yang juga masuk untuk tentunya melihat bagaimana situasi di titik terjadinya ledakan, yakni di masjid. Namun memang perlu kami informasikan, Diandra, dikarenakan untuk pintu gerbang di area SMAN 72 ini dijaga ketat, kami pun juga tidak bisa langsung menggambarkan secara detail seperti apa situasi terkini di area dalam ataupun juga di area masjid, dikarenakan penjagaan yang sangat ketat. Tentunya penjagaan ini juga diperlukan agar situasi di area sekolah ataupun juga area SMAN 72 ini tetap steril, sehingga tidak ada intervensi-intervensi dari pihak-pihak lain yang dapat menghambat adanya pendalaman di sini, Diandra. Kami terus menantikan bagaimana nanti update dari pihak sekolah, dari pihak tim keamanan berkaitan dengan adanya kejadian ini, mengingat juga korban yang
korban yang terluka akibat adanya kejadian ini memang cukup banyak, dan mereka adalah anak-anak sekolah, adalah anak-anak yang di bawah umur yang tentunya pasti secara psikologis cukup terganggu begitu ya dengan adanya kejadian ini yang mana terjadi di sekolah yang notabene-nya adalah tempat yang seharusnya paling aman bagi mereka. Diandra. Baik, sementara itu untuk situasi masyarakat di sekitar lokasi saat ini seperti apa, Amrina? Iya, Diandra dan juga pemirsa, untuk situasi sekitar di area sekolah ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, bahwa untuk SMA 72 ini berada di dalam komplek TNI AL, dan di depan SMA 72 ini terdapat jalan begitu ya, namun memang dari ujung ke ujung di setiap titik jalan ini tadi dijaga oleh pihak tim keamanan gabungan, tidak hanya dari tim kepolisian namun juga dari TNI AL juga yang menjaga, sehingga untuk masyarakat umum yang tidak berkepentingan ini kami lihat tidak dapat masuk ataupun juga mendekat ke area SMAN 72. Dan visual yang terlihat saat ini kebanyakan yang berada di lokasi adalah jurnalis ataupun juga media, lalu juga para petugas yang keluar masuk dari tadi melakukan penyisiran dari tim Lab 4, Inavis, dari tim Gegana dan lain-lain. Sementara untuk masyarakat umum ini dijaga untuk belum diperbolehkan masuk secara langsung ke area sekitar SMAN 72 ini, Dianda dan juga pemirsa. Sehingga untuk siswa pun yang notabene-nya bersekolah di SMAN 72, kami tidak melihat adanya, belum melihat sejauh ini adanya kehadiran ataupun juga siswa yang berada di sekitar lokasi. Tentunya memang hal ini diperlukan sekali lagi untuk menjaga agar situasi di SMAN 72 ini steril, sehingga tidak terjadi ataupun juga tidak ada intervensi dari pihak luar ataupun juga pihak eksternal yang dapat menghambat adanya penyisiran yang saat ini masih terus dilakukan oleh petugas gabungan, Diandra dan juga pemirsa. Hingga saat ini untuk bahan peledak ataupun juga alat peledak dan juga alat senjata rakitan yang disisir begitu ya ataupun juga ditemukan masih belum terdapat informasi tambahan, masih sama seperti yang tadi saya sampaikan, Diandra dan juga pemirsa. Dan ini Diandra, jalan ini adalah seperti ini. Apabila melihat di layar, ini adalah visual dari juru kamera kami, ada Supriyatna, yang mana memang cukup steril begitu, dan ada ambulans, lalu juga mobil-mobil dari pihak kepolisian, mobil-mobil yang berjaga, dan seperti yang kita lihat bahwa untuk dari warga sendiri pun juga ditahan begitu untuk tidak bisa masuk ke dalam area ini. Dianda dan juga pemirsa, ini kami mendekat ke area warga dan kami mungkin akan coba untuk berbincang dengan warga apabila ada yang mungkin berkenan begitu ya untuk bertanya sedikit. Kita akan coba untuk mendekat dengan warga di sini. Halo, selamat sore Kak. Boleh minta waktunya sebentar? Namanya siapa Kak? Aduh, saya Marta. Kalau boleh tahu warga di sini atau bukan nih Kak? Saya kebetulan guru di SMP Hang Tua 3 yang ada di sebelah ini, di samping. Kak Marta sendiri apakah warga di sini atau hanya bekerja saja di guru sebelah Kak? Bukan warga sini, cuma kebetulan saya kerja di sini. Jadi ketika ada kejadian, Kakak lokasi masih ada di SMP atau seperti apa Kak? Masih di SMP. Cuman sih pertama kita dengarnya ledakannya sangat kuat ya. Awalnya kita ngira itu entah jatuh AC dari kelas atas kita, ternyata ledakannya dari sekolah ini tersebut. Dan beberapa menit kemudian ada berita ada berdarah-berdarah gitu dari sekolah ini. Jadi kita juga kaget ya pastinya. Kak Marta, kalau boleh tahu, ini kami dari SMAN 72 ke SMP Kakak tempat mengajar cukup jauh nggak Pak Kak jaraknya? Paling cuma 10 menit, ini 5 menit ya. 10 menit itu jalan kaki? 5 menit ini nyampe sampingnya. Pada waktu itu Kakak mendengar jam berapa Kak kalau boleh tahu Kak? Pada saat jam itu ya, jam sholat Jumat. Mendengar ledakan berapa kali Kak kalau dari SMP itu Kak? 3 kali, kita dengarnya 3 kali, iya 3 kali kepomannya. Tapi yang pastinya infonya saya juga kurang tahu ya, saya juga cuma dengar-dengar dari berita-berita doang aja sih. Tonton info lebih jelasnya itu saya juga kurang tahu.
Tapi kalau dari Kak Marta tadi, apakah memang dari awal dengarnya sound system yang meledak atau ada? Kita dengarnya awalnya itu ledakannya adalah sound system dari musola. Kita dengar awalnya, ternyata lama kelamaan ternyata ada katanya rakitan bom. Isunya ya rakitan bom, kita juga kurang tahu gitu. Yang saya taunya itu aja. Atau kakak terjadi ledakan, kakak sedang mengajar kah? Iya. Bagaimana Kak respon dari anak-anak, kan mereka masih SMP? Kaget ya, pastinya kaget ya, bunyi apaan gitu, bunyi apaan. Kiranya anak-anak mikirnya mungkin pada latihan, entah kebetulan kan di samping kita kan ada Kodamar juga yang di sampingnya. Mungkin pada latihan tentara-tentaranya. Awalnya kita mikirnya seperti itu, ternyata tidak gitu. Pastinya kaget ya. Kalau ini memang nggak boleh masuk atau gimana nih Kak? Kalau saya lihat di sini, Saya juga tahu kalau itu. ya, di sini mau ke sana atau gimana nih kalau lihat lagi? Oke, terima kasih Kak Marta atas waktunya. Ya, Diandra, ini masih ada beberapa warga yang mungkin bisa kita mintai keterangan. Oke, halo, ini ada adiknya Kak. Boleh minta waktunya sebentar? Kalau boleh tahu, adiknya sekolah di sini atau enggak? Di SMP Hangto 3, ini guru saya. Iya. Oke. Tadi ketika terjadi ada yang ledakan, dengar nggak kalau boleh tahu? Gimana tuh pada waktu itu bisa? Saya kira tadi ya itu orang latihan, tentara-tentara latihan gitu. Oke, biasa aja. Kalau enggak, tadi ada juga teman bilang, oh itu ban meledak. Ya udah, gitu. Berapa kali waktu dengar ada ledakan ini? 3 kali. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya. Iya, oke. Ya, Diandra dan juga pemirsa, ini tadi adalah beberapa saksi ataupun juga yang mendengar adanya ledakan tersebut, begitu ya. Dan ini adalah situasi terkini tentunya di area sekolahan, yang mana memang tadi kita lihat secara langsung bahwa untuk siswa dan juga warga sekitar tidak bisa masuk langsung ataupun juga mendekat ke area lokasi yakni di SMAN 72 ini, Diandra dan juga pemirsa, dikarenakan memang masih dilakukan penyisiran dan juga dari pihak tim Gegana dan juga tim kepolisian ini masih terus melakukan penyisiran hingga kini, sehingga pihak-pihak eksternal yakni masyarakat sekitar dan juga anak-anak sekolah ini dilarang untuk mendekat agar tidak terjadi adanya intervensi dan tidak menghambat adanya penyisiran dan juga pendalaman yang masih dilakukan oleh tim Gegana dan juga tim kepolisian hingga kini, Diandra dan juga pemirsa. Dan kami tadi pun kita juga bisa dengar bahwa dari saksi salah satu guru di SMP terdekat dengan SMA 72 mengungkapkan bahwa untuk ledakan terjadi, mendengar ledakan kurang lebih adalah 3 kali yang memang terdengar dari tempat lain yang lokasinya berjarak kurang lebih 5 hingga 10 menit dari SMAN 72 ini, Diandra dan juga pemirsa. Diandra. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta. Kita akan terus memantau perkembangan di sana seperti apa.